Ini yang punya air dibuang guys, tidak boleh dibawa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah kejadian yang mana saya melihatnya di TikTok dan di sini lihat diberitakan di berita Taiwan. Ini mengenai tentang sektor informal ya. Yang mana di sini saya membuat kesimpulan sedikit kronologi seperti ini. Ada salah satu Mbak TKW, dia bekerja di Taiwan. Teman-teman tahu sendiri yang namanya Mbak TKW ataupun Mas TKL bekerja di Taiwan begitu sangat banyak, begitu sangat penuh harapan ingin memperbaiki ekonomi, ingin demi masa depan dan menginginkan sesuatu yang sangat indah dan sangat bisa bikin mereka lebih baik dari sebelumnya. Namun biasanya tidak semua dengan keinginan kita itu bisa terlaksana dengan kita bisa bekerja ke luar negeri. Contohnya ke Taiwan. Ada yang nasibnya baik, baru saja 3 bulan bisa bikin rumah, bisa beli motor. Ada yang sampai puluhan tahun pun tidak punya apa-apa. Pas pulang justru banyak hutang. Itu juga ada. Ada yang baru saja 2 kontrak, 3 kontrak sudah bisa bikin rumah, sudah bisa beli ini, beli itu. Ada juga yang seperti itu. Intinya kenapa? Tergantung kalian bisa nggak membagi keuangan kalian. Karena kenapa? Kalau yang namanya bekerja di Taiwan, kan semua pakai UMR, jadi gaji kalian sama ya. Namun, dari segi penghasilan itu, berapapun penghasilan kalian, kalau kalian tidak bisa mengelola keuangan, itu akan hancur. Kalian nggak akan punya apa-apa. Apalagi yang suka wedoan, yang suka lanangan, ya, yang suka ke diskotik, yang suka royal, itu ya udah kalian senangnya tuh di Taiwan saja, pas pulang susah kalian. Yang mana terjadi seperti Mbak ini, harapan dia ingin bekerja ke luar negeri, ingin menghidupi keluarga dengan baik demi masa depan. Mungkin nggak tahu sih Mbaknya ini mungkin perawan atau janda. Ketika dia berada di Taiwan, kelihatannya di Taiwan sih ya. Yang namanya juga kita kan manusia normal ya. Kalaupun ada suami, kalaupun ada istri, karena mungkin ditinggal begitu jauh, akhirnya kita menjalinlah hubungan dengan yang namanya cowok. Akhirnya di situ kenal dan saling sayang. Mungkin kalau libur ketemu, bermesraan, bermanja dan makan-makan bareng. Akhirnya karena sudah saking sayang, ada komitmen ingin disatukan. Mungkin pengen menikah ya, karena saking sayangnya ya. Terus gimana itu nasib suami atau mungkin istri di rumah? Ya kalian seperti nggak tahu aja. Biasanya ada cara-cara yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa menikah. Namun kejadiannya beda dengan Mbak ini. Begitu sudah sayang, begitu sudah sering tidur bareng, sudah ke hotel bareng tiap libur, tiba-tiba saja si Mbaknya ini, karena mungkin cowoknya itu ganteng atau gimana ya, akhirnya punya wedoan lain. Si Mbaknya ini mengetahui bahwa cowoknya itu mungkin punya pasangan lain. Dan di situ mungkin si cowoknya sudah merasa bosan ya dengan dia, dan mungkin karena sering tidur bareng atau gimana, akhirnya si cowok ini berperilaku beda ya. Yang tadinya sayang, yang tadinya perhatian, tiba-tiba dingin ya, seolah-olah yang biasanya nelpon, yang biasanya ngabar itu nggak ada, biasanya ngajak libur udah nggak ada. Faktornya ya karena punya pasangan lain. Dan karena di situ akhirnya mungkin si mbaknya juga kaget ya, ini kok pasangan aku seperti ini. Terus mereka mungkin bertengkar dan akhirnya diputuskanlah si mbak ini sama si cowok tersebut. Mungkin karena demi cewek lain ya, cewek yang baru. Nah karena mungkin si mbaknya itu sudah terlalu sayang ya, dan juga sering sudah tidur bareng atau gimana, akhirnya diputuskanlah si mbaknya ini. Karena mungkin saking sudah begitu sayangnya, si mbaknya ini sampai minum 2 botol alkohol ya. Teman-teman tahu sendiri alkohol kan seperti apa ya. 2 botol alkohol sekaligus. Dan di situ si mbaknya di sini dituliskan sampai tak sadarkan diri tidur di taman sampai polisi datang ya. Jadi si mbaknya ini mungkin setelah tahu diputusin ya sama pacarnya, karena saking stresnya atau gimana, langsung meminum alkohol. Tapi masih mending alkohol ya. Alkohol kan nanti kalaupun sehari 2 hari bisa sadar. Biasanya ada juga yang minum mungkin seperti obat cacing ataupun mungkin obat apa ya, obat batuk. Jadi di sini emang pada dasarnya untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan, kalau kalian emang butuh pasangan ya, karena
Untuk teman-teman yang namanya di Taiwan itu pasangannya kan pasangan bukan karena emang pengen ada komitmen, ada nikah, cuman pasangan karena emang selagi sendiri. Ketemu, ada kita melakukan ini dan itu. Jadi jangan terlalu menaruh harapan bisa miliki dia, bisa nikahi dia, bisa bahagiain dia selamanya. Itu jangan berharap. Karena nanti pasti akan ada masalah, ujung-ujungnya kalian pisah. Kalau kalian sudah terlalu sayang, ya seperti ini, sampai minum alkohol. Masih mending nggak minum obat cacing ya. Nah, jadi di sini teman-teman, dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran bahwa kehidupan itu sangat keras. Apabila kita tidak bisa mengendalikan, terjadi seperti ini. Nah, jadi sini untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.